Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di weekend. Dan kalau weekend, Hakim sudah pasti gak sendirian karena ada seorang wanita muda yang sangat bertalenta banget. Perkenalkan diri Anda. Mudah banget ya Pak Mudah ya. banget Jadi dong. balik lagi Tribuners sama Memes nih di sini sama Hakim juga ya pastinya. Jadi kemarin kita sudah bagi-bagi makanan tradisional, terus juga rekomendasi wisata. Dan sekarang kita bakal kasih rekomendasi buat kamu yang jauh lebih produktif. Jadi gak membuang-buang uang, tapi ini akan menghasilkan uang. Dimana mungkin di tahun 2022 atau 2023 tuh kamu pengen cobain bisnis baru yang benar-benar menghasilkan uang yang cukup banyak. Kalau dari Mema sendiri udah ada bisnis sampingan gitu gak sih selain jadi podcaster gini? Selain jadi podcaster, bisnis sampingan saya apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Saya nggak punya keahlian lain Pak. Gimana nih? Makanya saya butuh banget nih ilmunya, butuh banget informasi. Gimana sih bisa membangun bisnis di usia muda begitu? Bentar, gue mau nanya, kayaknya lu pernah bikin peye gak sih? Oh no, waktu itu kamu beli peye ya? Lupa ya, gila, sorry. Jadi ternyata Memes ini beli peyek tapi gak bisa bikin peyek. Ini jujur gak bisa bikin berarti? Ini masuk ke ranah pribadi nggak sih? Enggak dong, ini kita curhat-curhat colongan aja sih. Jadi kalau buat kalian yang pengen beli peyek, silakan nanti barengan Memes ya, karena deket banget rumahnya sama punya aku. Tapi oke, di sini kita nggak bakal ngebahas soal peyek. Tapi buat kamu yang pengen bisnis peyek itu boleh banget, boleh dicoba ya, karena itu salah satu makanan yang sangat ya enak lah ya. Benar, dan menghasilkan juga Tribuners menurutku ya, karena untungnya banyak, karena cuma tepung doang gitu Dan loh. kacang. Iya benar, dan kacang harganya murah gitu loh. Kenapa Jadi nggak mending, mau? oh iya bener juga ya. Oke, mungkin ini poin ke-0 itu adalah peye. Tapi poin yang pertama buat kamu yang pengen berbisnis itu bisa bisnis franchise nih ya. Jadi kalau bisnis franchise itu emang modalnya bisa cepet balik ke kamu. Dan bisnis yang satu ini memang sudah sangat populer banget, karena ide bisnis yang satu ini dipandang sebagai salah satu bisnis terbaik untuk menghasilkan uang lebih cepat. Dan ada tips nih atau rahasia dari bisnis franchise itu adalah pandai-pandai mengambil peluang produk yang sedang digandrungi atau yang sedang viral. Misalnya saja minuman kekinian atau fast food yang banyak digemari. Contohnya kalau sekarang tuh ada es coklat cokot. You know. Oh iya tahu, bener. Ya. Itu rame banget sumpah, bener-bener rame banget, ya ampun antrinya. Aku tuh sampai penasaran tahu sebenarnya sama coklat cokot. Tapi udah pernah? Enggak pernah karena Sama, bener, aku juga kayak pengen tapi mager aja gitu. Coba kalau nggak ngantri mungkin kita bisa yang pertama kali ya Mes ya. bener. Dan bisnis franchise ini bisa dibilang bisnis yang tidak ribet, tapi kamu harus cepet untuk memperoleh keuntungan dan balik modalnya juga bakal lebih cepet kalau punya strategi khusus nih. Oke Tribuners, tadi udah bahas bisnis Yes. franchise ya. Sekarang Memes mau bahas yang kecewek-cewekan nih. Jadi make up artist Tribuners. Jadi memang sekarang ini, zaman sekarang ini ya, 2022 ini banyak banget MUA baru-baru dan keahliannya itu bener-bener bagus-bagus banget. Jadi sampai bingung gitu loh mau milih make up buat wisuda yang mana, buat priwet yang mana, buat nikah yang mana tuh sampai bingung gitu ya. Langsung aja kita bahas. Jadi bisnis make up artist memang sedang banyak digandrungi dan banyak peminatnya ya Tribuners ya. Karena tak hanya banyak dicari dan terbilang laku, bisnis yang satu ini juga cepat balik modal. Jadi sama kayak franchise ya Hakim ya. Nah, hal yang diperlukan untuk memulai bisnis ini yaitu promosi dan mengembangkan relasi aja. Sebab kalau hasil riasanmu bagus, tentu dengan sendirinya konsumen akan berdatangan gitu. Jadi make up artist ini juga banyak sekali peluangnya seperti hajatan, wisuda, pertunjukan seni, pemotretan, dan masih banyak lagi Tribuners. Bahkan sekarang ini kayak acara apa doang gitu kita dandan gitu ya, karena kita bener-bener kayak pengen tampil cetar membahenol di depan publik gitu Tribuners. Oke, nah ini kalau tadi dari kecewek-cewekan, sekarang kalau tadi kan bisa buat fotografi juga ya Mes ya. Benar. Tapi sekarang nih aku juga bakal kasih ke kamu ide bisnis yang balik modalnya cepet, bisa kamu lakukan di 2023 dengan soft skill juga. Ini ada skill fotografi atau memotret. Jadi ini menjadi salah satu bisnis yang balik modalnya cepat. Adapun modal utama dari bisnis
bisnis ini yaitu memiliki skill di bidang fotografi dan punya kamera yang mumpuni juga nih. Nah, dalam bisnis fotografi itu nggak cuma foto aja, kamu juga bisa mengembangkan bisnis dalam bentuk jasa yang lain, kayak editing ya, editing foto atau video, percetakan foto, pembuatan album foto dan sejenisnya. Jangan lupa juga kamu harus mempromosikan usahamu supaya pelanggan itu bisa datang, karena bisnis makeup artist dan juga bisnis fotografi itu hampir sama, kuncinya adalah relasi. Jadi memang apa ya, sebenarnya nggak cuma dalam bisnis sih ya, relasi itu benar-benar kayak penting banget. Dari kuliah aja sebenarnya kita udah benar-benar harus bisa bangun relasi biar pas udah lulus kita nggak kelabakan cari kerja sendiri gitu Tribuners. Langsung aja yang selanjutnya ada penulis lepas Tribuners. Pernah ada yang dengar nggak kayak mungkin apa tuh namanya Nulis artikel yang kayak di online gitu ya. Pekerja paruh waktu tuh apa sih? Freelance. Oh ya benar, freelance. Aduh, mulut ini kok susah banget gitu ya mau ngomong freelance. Kalau udah mikirin payah di awal emang kayak gini gitu ya. Oke, jadi gimana dengan si penulis lepas ini? Jadi nih ya Tribuners, bisnis yang penulis lepas yang tadi bisnis cepat balik modal di tahun 2022. Jadi pekerjaan yang satu ini banyak dibutuhkan menyusul perkembangan dunia digital yang sangat pesat ini begitu ya. Jadi banyak orang atau badan usaha melakukan pemasaran secara digital di mana penulis itu dibutuhkan Tribuners. Jadi pendapatan dari penulis ini juga terbilang lumayan dan diberikan sesuai hasil tulisan yang kamu kerjakan gitu. Jadi cuma modal kita menyusun huruf aja ya Hakim ya. Bener. Ini kita juga boleh coba karena ini kan penulis lepas ya. Jadi kalau kamu punya kerjaan utama, kamu juga bisa ngelakuin kerjaan yang lain kayak freelance ini menjadi seorang penulis lepas karena cuma modal laptop dan juga menyusun kata, dan ya pastinya kamu akan dapat cuan yang lebih banyak lagi di usia muda. Dan yang terakhir itu adalah usaha di bidang penitipan anak. Siapa yang mau nitipin anak? Aduh, ini sumpah ya, aku tuh pas baca ini tuh kayak emang ada gitu orang yang mau dititipin anak gitu loh. Tapi kayaknya juga ada aja gitu loh. Kayaknya ada karena ditulis di sini gitu ya kan ya. Tapi menurut aku nih misalnya kalau dari angka yang tadi nomor 1, franchise, makeup artist, fotografi, penulis lepas, ini mungkin lebih ke anak-anak muda yang usianya 30 ke bawah kali ya. Jadi kalau untuk usaha bidang penitipan anak, karena di kampungku juga ada. Itu dia usianya tuh udah 30-an sampai 40-an tahun, nggak nyampe 50 ya, tapi masih 40-30. Dia emang bener-bener punya jasa penitipan anak, dan itu nggak cuma satu anak maksudnya. Itu ada beberapa anak. Jadi buat kamu yang mungkin ada saudara atau orang tua bisa banget ya dikasih bidang penitipan anak ini. Jadi karena banyak ibu-ibu di luar sana yang sibuk bekerja, sibuk cari duit, sibuk cari jantan. Oh enggak ya? Enggak. Maksudnya jantan itu adalah cari bos baru gitu. Lo gimana sih? Kita nggak boleh kayak gitu, kita harus positive thinking ya kan. Saya memilih tidak banyak komen aja ya. Maksudnya jantan tuh adalah bos yang baru atau kalau nggak ayam jantan gitu loh. Kita nggak boleh negative thinking. Nih aku kayaknya mau melatih otak teman-teman di sini untuk tidak berpikir negatif gitu ya. Oke, jadi kalau usaha di bidang penitipan anak ini itu jasanya juga cukup lumayan dibutuhkan, dan aku dengar-dengar gajinya tuh bisa sampai 700.000 sampai 1 juta hanya setengah hari selama 1 bulan. Gitu ya. Jadi mungkin kayak ibunya tuh berangkat jam 8 pagi, terus nanti jemput anaknya jam 4 sore pas bener pulang. Nah habis itu sebelumnya jam 12 sampai jam 4 sore itu cari jantan dulu. Jantan itu ayam jantan buat makan malam gitu ya kan. Tahu deh Kim, ya ampun sumpah deh. Aduh, jadi gini Tribuners ya, kayaknya aku udah nangkep nih ya, bisnis penitipan anak itu mungkin bisa juga kayak ini apa, playgroup atau playground itu juga semacam penitipan anak, cuman dikemasnya lebih ada taman bermainnya, ada tempat tidur siangnya buat baby yang dititipkan begitu. Mungkin itu juga bermula dari kayak seseorang punya ide, yuk kita bikin bisnis buat penitipan anak, tapi kita kemas jadi benar-benar menarik biar orang tua itu percaya gitu menitipkan anak ke mereka begitu. Jadi keurus lah ya. Dan ini tadi ada sekitar 5
ide bisnis yang bisa kamu pakai di awal tahun 2023 karena masih 3 bulan 4 bulan lagi bisa dipersiapkan. Semoga bermanfaat dan yang tadi kita cuma bercanda aja ya guys ya. Cari jantan tuh maksudnya jantan ayam gitu atau cari orang lain yang mungkin masih siapa tahu kan ibunya single parent. Kita kan nggak ngerti ya kan nggak boleh kayak gitu ya Allah. Oke, thank you Tribuners. Semoga informasinya membantu dan semoga terhibur. Hakim pamit. Memes juga pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.